Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilwa Alwi dalam PDS Podcast Duduk Sejenak. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah menarik dari bintang tamu sebelumnya, yaitu di PDS episode pertama. Beliau ini adalah seorang yang fokus di dunia desain. Desain cuma desain grafis, tapi beliau juga fokus di video grafis juga. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang hal itu. Kali ini kita mau bahas tentang Gen Z. Terus pada kesehatan. Bukan kesehatan mental, tapi kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental udah banyak yang bahas ya Bang ya. Ya, banyak banget. Dan Nah, itu sangat dari macam-macam sudut pandang lah kalau mental banyak. health ya. Nah, makanya kami sini mau coba ngebahas tentang kesehatan fisik karena memang saya pagi-pagi aja udah megang ini nih minyak telon ya karena sakit perut. Itu membuktikan bahwa memang Gen Z kesehatannya sedikit terganggu. Oke. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Saya kenalin dulu. Beliau adalah Bang, siapa nama panjang Bang? Silakan. Ya, baik, kenalkan, nama saya Mas Yan Heruli atau biasa dipanggil dengan Yan. Mas itu memang nama ya? Ya, namanya. Nama, bukan karena. Berarti kalau Jawa bukan? Bukan. Oh, bukannya. Pure Melayu saya. Oh, kalau Jawa jadi Mas-mas dan dipanggil. Sibukan sekarang kalau boleh tahu? Kalau kesibukan sekarang karena masih kuliah ya. Dan semester 1 juga itu masih skripsian dan insyaallah doakan tahun ini selesai. Amin. Dan selain skripsi juga sambil khidmat lah di salah satu masjid. Oh, gitu ya. Masjid yang ramai anak mudanya. Ya lah, insyaallah anak muda Alhamdulillah, sih ramai kan Gen Z banyak sama milenial. Ya, Gen Z. Nah, pertama yang kami bahas tentang Gen Z, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Itu terkait apa sih kebiasaan buruk Gen Z di akhir-akhir ini menurut Bang ya? Menurut saya Oke, sebelumnya sorry Bang, disclaimer, kami di sini bukan ahli, kami cuma mau berbagi. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas bagi teman-teman, ya silahkan dikritik, dikasih saran, tolong kasih tahu yang benar kepada kami di kolom komentar. Oke, langsung lanjut saja. Oke, jadi di sini ya menjawab pula formal banget ya. Terus ngomong biasa. nggak saya izinkan ya? Jadi untuk kita atau Lebih ke kebiasaan. kebiasaan buruk. Jadi yang pertama tuh ya paling kita tahu tuh Gen Z sekarang itu punya FOMO. Dan itu buruk atau enggaknya tuh sebenarnya tuh tergantung apa yang difomokannya. Oke, FOMO itu apa? Fear of missing out ya. Iya. Takut ketinggalan, takut hilang itulah. Terus yang kedua tuh banyak malas. Ini banyak omong tapi malas gerak. Mageran. Gitu itu punya mageran. Dan ini yang saya rasakan juga sih sebenarnya sebagai suatu anak Gen Z kan, mageran. Terus yang ketiga, soalnya sama aja sih yang kedua. Itu tuh terutama anak Gen Z dan saya rasakan juga itu banyak impiannya gitu. Tapi belajar malas dan segala macam itulah mager tadi. Sebenarnya sama aja sih yang kedua. Itu aja sih kalau dari itu ya. 3 berarti ya. Sama FOMO, kedua mager. Yang ketiga masuk jadi terlalu banyak mimpi. Terlalu banyak. Mereka punya mimpi tapi karena terhalang dengan magernya tadi ya, yang kebiasaan buruk keduanya itu jadi tidak terrealisasi lah mimpinya gitu. Mimpi hanya sekedar mimpi. Jatuhnya jadi kayak angan-angan doang. Oke, jadi dari 3 hal itu, 3 kebiasaan buruk tadi pastinya bukan cuma ngeganggu kehidupannya sehari-hari, tapi juga bakalan terfokus mengganggu kesehatannya, kesehatan fisik gitu, mental juga. Oh iya sebenarnya. Oh iya tadi saya tambah ya. Soalnya Gen Z itu kan sebenarnya teknologi itu kan berkembang cepat banget ya. Dan salah satu kebiasaan buruk yang terutama di Gen Z itu tuh orang yang rajin scroll. Dan itu buruk banget bagi kesehatan. Apalagi ya terutama kesehatan mental lah ya. Wah hanya fisik gitu. Kalau udah mentalnya hancur pasti
fisiknya tuh juga mulai down gitu. Ya. Itu sih. Jadi ini. Oke, itu tambahan tadi Tambahan mereka itu tambahan. scrollnya mereka itu kan juga bagian dari itu penyebab utama kenapa Penyebab. mereka mageran. Mageran Rasa saya itu. Ya, ya kan? Sebenarnya di situ. Nah, kemudian itu juga penyebab kenapa mereka bisa FOMO. Karena dari mereka scroll, mereka bakalan Iya. ngeliat bukan mereka sih, kita Kita sebenarnya. Sama. Karena kita juga Gen Z. Nah, ngelihat bahwa oh ini lagi viral nih, oh ini lagi digandrungi banyak orang nih gitu kan. Akhirnya FOMO lah, kemudian akhirnya mageran lah, kemudian akhirnya juga cita-cita yang diangan-angankan nggak bisa terrealisasi karena waktunya dihabiskan buat ngabisin buat scroll, buat FOMO-FOMOan gitu kan. Akhirnya langkahnya nggak jelas nih gitu kan. Nah, itu akhirnya kayak kata Abang tadi mentalnya terganggu. Jelas ya karena kan mereka ibaratnya muter-muter di situ doang ya, muter-muter di lingkaran itu kan. Kemudian kalau udah mental terganggu, pastinya fisiknya udah terganggu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau gitu udah berarti ya. kalau udah kayak gitu, apakah masih ada harapan buat Gen Z ini menerapkan pola hidup sehat? Oke, sebenarnya pola hidup sehat itu udah FOMO banget di kita ya, sama di Gen Z. Udah banyak sekali podcast-podcast yang beredar, video-video atau clipper-clipper yang beredar gitu. Dokter Terutama- Tirta terutama ya. Tahu itu viral banget itu. Dokter Iya. Tirta. Itu Utama masalah dokternya Gen Z. itu Gen Z. Ya. Soalnya apa? Saat Dokter Tirta itu kan lihat dari latar belakang beliau kan dulu kan perokok juga gitu. Kesehatannya juga maksudnya belum bisa menjaga kesehatannya gitu. Nah ini yang baru-baru nih ada yang baru muncul juga di permukaan rapper terkenal, tanda. Oh, ini Seikoji. Ya Saikoji. Iya. Nih teman-teman, Saikoji itu kan ya namanya dia milenial, tapi boleh juga yang menjadi salah satu inspirasi ya untuk kita semua. Bosnya dia tuh selama 3 tahun ini, mulai dari COVID sih sebenarnya, dia tuh mati-matian banget menjaga pola hidup sehat, terutama di fisik ya. Karena maaf ya, secara fisik beliau tuh obes Ya. dan agak berisi banget lah gitu kan. Memang beliau yang nyamain sendiri sih gitu kan. Lebih. Nah selama 3 tahun itu tuh beliau mati-matian untuk jaga kesehatan, terutama pola makan. Kenapa pola makan, teman-teman? Pernah saya baca dan saya dengar juga di podcast itu tuh, ternyata tuh penyakit 70 sampai 80% itu datangnya tuh dari makanan. Iya. Oh, apa yang kita makan dalam. Nah, ada juga kemarin di salah satu di Malaka Project. Saya nonton video ada salah satu dokter mengatakan bahwasanya di Indonesia penyakit terbesar itu apa lah? Tanda Diabetes. iya oke, nice. Diabetes. Kalau di dunia penyebab kematian terbesar apa? Kanker. No. Jantung. Yes. Oh. Jantung. Kalau di dunia ya, jantung, gula, pokoknya bawah-bawahnya turun gitu. Gitu. Dan ternyata separah itu ternyata, apalagi kita ya di Indonesia yang notabene makanan pokoknya tuh nasi. Ya, mengandung gula ya itu ya. Gula. Dan itu sebenarnya kalau dikatakan buruk, sebenarnya enggak. Gula tuh baik sebenarnya untuk tubuh kita, tapi jangan berlebihan. Makanya di dalam Al-Quran juga kan enggak boleh berlebihan ya. Ini kalau masalah tentang pola hidup sehat nih, saya teringat salah satu konsep kesehatan dari Al-Quran. Ya, gimana dong? Ada. Yang mana? Ada ayatnya yaitu halalan thayyiban. Nice kan? Ini pernah juga kajian-kajian tentang makanan, segala makanan dan segala macam itu tentang halalannya itu ya pertama kita umat Islam ya, seorang muslim pasti yang kita jaga itu pertama halal. Itu pasti banget tuh halal nomor 1 itu. Masa orang muslim makan bab 1 gitu kan? Iya. Harusnya bab 2. Bab 2 gitu. Bab 4 sekalian pembahasan. Masa gitu. Nah, terus yang kedua thayyib, yaitu baik gitu kan. Thayyib, baik. Jadi, nih banyak nih makanan yang boleh dimakan, tapi jadi pertanyaan, baik atau enggak untuk tubuh? Satu contoh deh, nih. Baik enggak untuk tubuh? Boleh enggak dimakan? Boleh. Boleh. Halal juga. Halal. Baik enggak untuk tubuh? Mungkin enggak ya kayaknya ya. Kalau berlebihan. Kalau menurut kalau berlebihan dia ada kalau sekali
tak apa lah gitu Dia kan. cuma mengandung karbohidrat tapi kan. Tapi kalau dokter Tirta nyarankan ya, dokter Tirta, kalau kita makan mie ya fine-fine aja. Tapi sebulan sekali kan sebagai reward untuk kita yang 1 bulan nggak makan Oke. gitu. Ada tapinya nih. Nah, kalau mau pakai telur silakan. Tapi minimal 4. Kayak gitu. Nah, gitu Oh. dia. Soalnya ya fine-fine aja sih gitu. Tapi harus dibarengi sama makan makanan kayak telur, ya sayur sama Zaidul Akbar juga kayak gitu. Dokter Zaidul Akbar tuh itu tuh mie itu dibanyakin sayur Oke. biar apa ya? Ya lebih sehat aja gitu makanan. Biar lengkap ada karbonnya, ada Ada seratnya, karbonnya, ada serat. protein, gitu kan. Oke, nah itu dari konsep dari itu sih dari Al-Quran itu kalau mau kita bahas sebenarnya panjang banget, tapi Singkat saja ya. singkat saja. Paham. Paham. Kak Yan. Ya lanjut. Jadi apakah Gen Z bisa sehat? Oh bisa banget. Sekarang kalau mau FOMO boleh-boleh aja FOMO, tapi FOMO yang sehat. Kayak ini ya, makanan kukus. Ya, oke ya makan kukus. Ya sekarang lagi viral banget. Iya, kan banyak tuh orang jual kayak dipaketin udah lengkap tuh, Betul. ada proteinnya, ada Protein, telurnya, seratnya, ada seratnya, kemudian ada Karbonya dari juga jagung. ada jagung. Nah, dan itu bagus teman-teman untuk terutama kita ya Gen Z. Apalagi nih kesehatan ini penting banget. Soalnya jangka panjang. Nih saya itu ya disclaimer juga. Ada nih cerita teman-teman yang ya satu komunitas lah yang umurnya sekarang itu udah mau 40 tahun. Ya, ada komunitas umurnya 40 tahun. Saya tanya, ini komunitas olahraga ya. Komunitas olahraga. Saya tanya, "Bang, kenapa kau mau ikut komunitas ini?" Nah, apa jawabannya? Kata beliau, "Saya Bang, selama 30 tahunan ini itu sering kerja, mati-matian kerja. Dari pagi sampai sore duduk di kantor gitu kan. Nah, terus saya tuh sering sakit-sakitan, badan tuh nggak enak, pusing dan segala macam katanya. Jadi gini bahasnya itu kita kerja, tapi tuh uang yang kita pakai itu kesehatan kita ujung-ujungnya. Oke. Ngerti Iya, nggak? benar. Jadi dikali nol gitu lah bahasanya. Ya, Nah, gitu. muter-muter situ Muter-muter doang dari uangnya. situ. Jadi untuk biaya kesehatannya katanya. Nah, kenapa dia alasan untuk berolahraga? Pertama itulah mau jaga kesehatan dia. Karena di umur 30 yang saya tanya ya, penyakit dia mulai Rasa. terasa itu di sekitar umur 35 ke atas lah gitu. Saya udah 38 ya. 38 mau 40. Itu baru terasa penyakitnya. Mulai pusing katanya. Kalau udah olahraga tuh hasil ini lah badan bang katanya. Full di kantor duduk kali ya. Duduk iya. Kena AC segala macam kan. Nggak gerak gitu. Nah itu yang menjadi dia mau olahraga Motivasi. atau motivasi di situ. Sama juga Saikoji itu kenapa dia mau olahraga tuh pertama tuh dia tuh nggak sengaja pakai smartwatch terus tentang detak jantungnya tuh tinggi banget. Oh. Nah itu salah satu Jantungnya. pemicunya jantung. Jadi hanya duduk tuh belum beraktivitas dan segala macam, hanya duduk itu iseng-iseng. Nah, bukannya sekedar itu, tapi ada dua itu jangka panjang. Kalau saya kayak gini terus, bisa nggak saya hadir untuk anak-anak saya katanya. Bahwa saya gini, kalau udah sakit susah. Iya. Apalagi dia udah usia 40 kalau salah ya. Mungkin ya. Nah, sekitar gitu kalau salah Saikoji itu. Nah itu yang menjadi alasannya untuk ya jaga kesehatan pertama pola makan gitu, apalagi fisik ya. Itu bagus. Itu Iya, jadi bisa banget teman-teman yang Gen Z, nggak cuma Gen Z ya, milenial juga. Tapi kalau yang saya lihat ya, milenial tuh lebih ini sih ya, lebih bisa konsisten dalam menjaga. betul. Kalau Gen Z ini kan karena memang udah nggak tahu bawaan atau gimana, memang suka FOMO, jadi FOMO. tuh agak kurang konsisten ya. Terus terutama saya juga gitu kadang tuh kalau ngelihat, saya juga udah lama nggak badminton gitu kan. Entah itu mungkin karena kemarinnya FOMO atau mungkin Malas aja. malas aja, kayaknya lebih kemageran ya. Itu kebiasaan buruk kedua Gen Z tadi itu, mageran kayaknya. Tapi saya memang fokus di angkat beban sih gitu kan. Jadi ada fokus lainnya juga gitu. Nah, jadi bisa banget apalagi sekarang ini banyak
ini ya tips-tips dari bukan cuma orang biasa, dokter bahkan yang banyak, ngasih tips banyak kan. Nah, terutama untuk teman-teman Gen Z kayaknya lebih cocok dinasihatin sama dokter Tirta sih. Karena lebih kayak ngena banget tuh. Goblok. Iya. itu kayak Gen Z itu karena cara dokter Tirta Nyampaikan. nyampein walaupun dengan sedikit makian, kan beliau tuh bukan maki yang judging bukan. tapi itu memang buat menampar biar sadar gitu kan. Ini loh yang betulnya. Nah, itu boleh tuh teman-teman, jadi bisa diterapin. Dan kemudian kayak FOMO itu nggak apa-apa, FOMO itu boleh-boleh aja gitu kan. Asalkan baik gitu kan. Bisa kita kan udah gede ya teman-teman, bisa milih mana sih FOMO yang baik, mana sih yang enggak gitu kan. Nah, carilah yang baik kayak FOMO terkait olahraga gitu kan. Jogging itu kan sempat FOMO ya kemarin ya orang-orang tuh kan kayak rame banget sih running gitu kan. Ya. Kan sekarang makin sini makin berkurang. Lari Kemudian juga ya lari sampai ada kayak gitu ya. Iya. Terus badminton juga sempat kemarin. Padel nih sekarang padel. Nah, sekarang padel ya kan. Nah, itu lagi nggak tahu tuh bertahannya berapa bulan tuh. Sama lama tak tahu kita ya. Itu kan bagus sih, nggak apa kalau misalnya emang mau FOMO kayak gitu bagus daripada FOMO-FOMOan nggak jelas yang bisa merusak tubuh, ganggu kesehatan mental fisik gitu kan. Nggak jelas. Ya benar itu kan. Tapi bang kan goyang kan ini kayak senam gitu. Nah, beda dong. Beda. Aerobik banget. Itu aerobik. Beda. Yang itu dengan yang senam itu beda gitu kan. Karena senam itu dia jelas geraknya itu jelas karena memang diatur sebagaimana misalnya kayak angkat ada pemanasannya juga gitu segala macam. Gerakan inti sama pendinginan. Kalau goyang apa sih? Yang penting gerak banget. Ada tuh alasannya ya. Punya alasan. Jujur nih, beda tujuan kalian gerak kayak gitu bukan karena cara sehat, karena cara FYP gak sih? sorry ya gitu ya. Kalau marah serah. Nah, jadi intinya Gen Z itu masih bisa sehat loh, masih banyak masih banyak peluang untuk kita ini bisa menerapkan pola hidup sehat. Karena kalau kita bisa sehat di usia muda gitu ya. Halo Dek. Halo. Nah, itu dampaknya bukan cuma jangka pendek, jangka panjang. Jadi sampai kita tua, kalau sampai tua ya gitu ya. Itu banyak hal-hal yang akan kita syukuri nanti di masa depan ketika kita udah menerapkan pola hidup sehat di masa muda. Contohnya apa, Bang? Contohnya ini kata dokter kita juga di usia 40-an ke atas itu tuh banyak orang terpeleset ke kloset dan banyak di kamar mandi kamar mandi yang kalau jatuh tinggal gitu ya. Karena itu pertama kurangnya dia kakinya tuh tidak dilatih sama masa otot lah. Jadi kaku tidak bisa lapang itu kepleset kalau tidak meninggal susah sembuh. Bisa stroke mungkin Bisa jadi besar gitu. Dan banyak sekali sih kalau nasihat orang tua lah ya. Kemarin juga nih sempat kemarin saya nelpon sama orang tua juga. Nasihatnya adalah ya pastilah nasihat orang tua ya, jaga badannya, jaga kesehatannya, jaga makan. Kenapa dia kayak gitu? Karena udah merasakan. Benar. Itulah sebaik-baiknya ilmu itu dari pengalaman gitu. Dan itu ya sebagai saya gitu ya, terutama saya kan itu langsung nyerap gitu ke otak dan ini memang udah merasakan. Dan saya juga melihatnya sehari-hari itu gimana gitu. Apalagi saya pernah nih orang terdekat tuh meninggal karena penyakitnya tuh yang komplikasi karena kelalaian terhadap kesehatan. Nah itu jangka panjang banget, itu dari pola makan. Nah itu dari pola makan. Tapi kalau aktivitas fisik sebenarnya itu hanya sekitar 20% atau 30% aja. Iya. Nah, jadi paling gede dari itu pola makan. Karena makan itu sangat pengaruhnya sangat besar banget. Bang lagi makan sehat tuh mahal-mahal, murah-murah. Justru malah lebih murah makan sehat dong daripada iya kan? Saya sebagai anak kos, sebagai anak kontrakan,
dengan penghasilan berapa gitu kan, satu hari bisa itu tuh paling kita keluarin ya dengan makanan sehari itu paling belasan ribu aja Sehari itu ya. satu hari. Itu udah sehat full. loh. Makan 3 kali. Satu kali, pagi makan apa, tengah hari makan apa, malam atau sore makan apa gitu. Kalian yang perokok satu hari kalian Iya. Oke lah, Bisa. misalnya satu hari kami cuma sebungkus kok. Sebungkus Berapa? 16.000. 15 ada. Sama ada yang puluhan loh. Iya, ada yang 20-an tergantung itu lagi kan. Dan itu jangka panjang juga, sama-sama jangka panjang. Benar. Tapi baiknya buruknya lagi. Tapi terus makan nggak apa sama perokok? Enggak. Maksudnya sepakat gimana nih? Nah, Rokok itu baik atau enggak? Gitu? Kalau dari kesehatan, Dari segi kesehatan jelas berdampak buruk. kalau dari segi fisik ya, Dari segi fisik. kalau dari mental, Kalau nah ini ini kalau karena ini saya pernah dengar kalau merokok itu tuh bisa buat relax. yes, Nah, itu kan buat bisa mendatangkan inspirasi Yo, kan, iya, gitu kan, karena tenang gitu ya. Kemudian makanya banyak orang-orang yang kadang tuh stres gitu kan, larinya ke rokok. nice. Nah, nongkrong di depan ini kan, depan Indomaret. Kopi kan, Kopi yang 3.000 tuh, terus sambil merokok. Itu buat mereka nyari ketenangan, gitu kan. Memang oke banget buat mental, tapi saat itu Ya, dia bukan menjaga kesehatan mental jangka panjang. katanya. Nah, saya setuju untuk jangka pendek ya, Ya, bisa memang relax gitu kan. Nah, tapi kok jangka panjangnya enggak, karena jangka panjang rokok udah pasti buruk sebenarnya. Mau sehat mental, mau ke mental ataupun fisik. Fisik udah pasti buruk, terutama di paru-parunya. Kalau mental itu jatuhnya jadi kecanduan nggak sih bang? Karena kayak setiap kali stres datang Ya, dia butuh lagi. Nah gitu terus kan. Padahal kan ada matcha, ya kan? juga. Ya kan bisa bikin relax juga. Teh itu juga bisa bikin tenang sebenarnya teman-teman. Coba kalau misalnya memang teman-teman udah kecanduan rokok gitu, misalnya pengen nyoba ngurangin, Iya. coba beralih ke teh gitu kan. Teh, betul. Kalau memang teh tawar sih tapi ya. Tapi kalau tawar. misalnya belum bisa teh tawar, yang manis juga Bisa pakai stevia. endorse mas ya. Tiba-tiba banget lah. Iya bisa sih, bisa karena itu kan dikit ya udah itu ya. Benar. Nah, kemudian lanjut, kalau abang sendiri apakah setuju dengan statement perokok yang tadi? Sama sih kayak tadi. Oh, sama ya. Soalnya itu lebih ke apa nih? Tergantung individu lagi sebenarnya masing-masing. Milih cara yang baik atau yang buruk gitu. Nah, itu tergantung individu masing-masing. Karena edukasi udah banyak banget nih. Rokok udah bagus. Jangka panjangnya, tahu lah yang merokok aja yang nggak merokok aja dapat impactnya gitu kan. Apalagi yang merokok gitu. Nah, Itu ada edukasi banyak. Jadi itu tergantung individu masing-masing. Tapi banyak yang setuju sih sebenarnya. Tapi kalau kalangan orang-orang monaf ya yang masih merokok kayak gitu. Ya ada dalilnya situ. Nah, mereka gini, saya pernah dengar, pernah ketemu juga masalah orang rokok bahaya. Iya, dia mengakui juga nih, dia merokok nih, dia mengakui rokok bahaya. Tapi terus dia membalik gini, gula kan juga bahaya. Bisa diabetes kan, kan? Bahkan diabetes itu nggak bisa sembuh gitu kan. Betul. Nah, gitu kan. Oke, benar. Tapi dikit ya nih sebenarnya, Iya. Perbedaannya. Rokok mau Anda dikit ataupun banyak, itu udah pasti berdampak buruk. Yes. Kalau gula itu tergantung, mau dia kalau dikit dia bisa jadi manfaat. Ya, dia hanya berbahaya ketika kebanyakan. Ya. Nah, kalaupun banyak pun masih bisa dikurangi. Dengan apa? Olahraga. Benar. Kalau rokok nggak bisa mengendap dia bro, di paru-paru Anda hitam paru-paru Anda. Cukup rambut saja yang sama hitam baru-barunya kan. Jadi itu yang pertama tadi kita udah nyampein terkait pola makan ya. harus diatur, gizi seperti kita mau hidup sehat. Kedua juga pola ini apa, kebiasaan ya. Ya betul. Kebiasaan yang habit. Tempat tidur. Nah, begadang sama rokok sih ya, itu dua hal yang sangat mengganggu sebenarnya. Sama kopi. Soalnya kopi sih bagus sih. Soalnya aman-aman. Kopi ini mungkin mirip kayak gula tadi lah ya sebenarnya ya. Asalkan tahu
tahu waktu untuk aja. konsumsinya. Nah, kayak kalau lagi kosong perutnya kayaknya nggak usah lah ya kopi ya. Oh Jangan banget ya, apalagi espresso americano 3 shot gitu kan. 5 shot itu cari Lambung. mati gitu. tapi sebenarnya aman-aman aja wi kopi itu. Pernah nggak itu dengar Dr. Tirta tuh nyampain tentang skripsi beliau tentang kopi? Oke, belum. Pernah kan? Kopi itu sebenarnya bagus Kalau kalau ada kalaunya. kalau kopinya bagus dan kita nggak dilihat asal ngomong. Bahkan kopi yang bagus itu, kopi tak tahu saya kopi yang bagus. Nah, Karena kopi yang bagus itu dari apa, dari grade-nya kah? mungkin Atau grade lah ya. dari cara pengolahannya? Kayaknya grade lah, grade. Karena saya juga enggak, karena enggak bukan pecinta kopi juga ya. Kayak gitu, saya bilang kopi itu bagus untuk saya juga kesehatan dan juga sebagai energi. Oh iya. Seperti itu. Makanya ada beberapa makanya gini, orang yang apa kerja kuli kalau mau kuat Semangat banget. Iya. itulah kopi. Hanya bagus-bagus bayangkan aja itu bagus kopi. Karena itu dari penelitian itu tercetak langsung D1. Maka dia bahas kopi gitu. Makanya kalau dikatakan kopi tidak bagus, sebenarnya bagus. Iya. Kalau dikatakan tidak bagus ya ada bagusnya, tapi ada tapinya nih, ada tapi. Tahu porsi dan tahu batasan lah ini ya. Pasti itu. Kondisional, sangat kondisional. Untuk kopi. Ya intinya kalau balik lagi ke ayat yang tadi ya, misalnya yang Allah sampaikan Iya. halal thayyiban gitu kan. Itu Nah, dia akan menjadi thayyib gitu kan ketika dikonsumsi sesuai dengan porsinya. porsi. Nah, jangan berlebihan. Dia gitu kan. berlebihan. Kalaupun Sesuatu yang halal. Semua halal. yang halal itu dia pasti baik selagi dia nggak berlebihan. Ya, gitu kan. Kalau yang haram itu udah jelas pasti buruk. Kayak benar kan? Kayak rokok. Nggak usah lah. Bahas itu tadi. jauh. Dia lari dikit lah ya. Oke. Intinya gitu teman-teman. Nah, selain pikir juga ya, gini lah. Itu kan kalau buat pribadi tadi itu ya. Ya, yang pribadi. yang jangka panjang buat pribadi. Kalian pasti mau menikah kan? Nggak mungkin enggak dong. Nggak mungkin enggak. Gen Z bilang nggak mau nikah, bullshit. Kalian 2007 udah ada yang nikah, kocak. 2007 itu belum kepala dua ya, belum kan? Belum lah. Nah, belum kepala dua udah ada yang nikah. Jadi kalau kalian bilang Gen Z nggak butuh nikah, omong kosong. Otaknya menikah terus itu. Nah, itu makanya perlu jaga pola hidup dari sekarang, karena efeknya nanti itu bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi juga ketika kita nanti udah punya pasangan, gitu kan? Iya. Nah, contohnya kalau yang ngerokok tadi ya bang ya. Itu terutama rokok ya. Dan pola hidup yang lainnya lah. Pertama itu itu pengaruhnya besar banget. Ketika udah nikah nanti ya. Apa ya yang kemarin yang pernah ya kami ada seminar sama dokter tuh. Ada beberapa kebiasaan yang harus dihilangkan. Pertama tuh rokok. 2 itu tidur, terus tidur. Begadang. Sama pola makan. 3 hal itu. Itu tuh harus dijaga tuh. Satu, jangan merokok dan turunannya kayak alkohol dan lain sebagainya. Dan itu harus dijaga benar. Karena itu dampaknya atau efeknya itu jangka panjang. Karena gini, mohon maaf ya teman-teman. Kami ada sebuah komunitas namanya tuh Sehat Bercinta. Sebenarnya Sehat Bercinta. Sehat Bercinta ini bahas tentang sebenarnya dulu tuh namanya Samara, Sakinah Mawaddah Warahmah. Itu tentang keluarga. Dan ini ada kaitannya pernikahan dong. Nah, itu tuh kami terjun langsung ke kesehatan. Nah, itu membahas tentang, mohon maaf ya, tentang 18 plus. Berarti sex education yang dibahas secara medis sama psikologi. Oh, nggak ada bahas secara agama nggak? Nggak ada. Karena kita ngambilnya ya masyarakat yang betul-betul awam. Yang dikata mau iya, ya. karena jangkauannya lebih panjang. Jangkauannya lebih banyak, lebih luas. Kenapa itu? Nah, ini secara medisnya teman-teman, rokok itu tuh kalau dari segi kesehatan tuh dampaknya buruk banget sampai ke daerah reproduksi. Maaf nih, ya kan impoten. Yes. Nah, nggak mau
Ya ya. paham nggak? Paham gitu. Itu yang menyebabkan. Sama pola makan juga banyak loh orang-orang maaf ya, maaf nggak nafsuan sama si itunya, si istrinya tuh suaminya itu, karena pertama pola makannya nggak teratur. Berpengaruh ya Pengaruh ternyata ya. banget. Nah, mood Iya. tidurnya kalau berantakan, Benar. mood capek, kelelahan, dan ngaruh lagi ke, mohon maaf, eh masa menginisiatif, tantakan banget. Nih teman-teman ya, terutama laki-laki ya. Kalau dia udah kurang tidur, bukan hanya laki-laki sih, cewek atau cowok ya, udah kurang tidur itu tuh, kurang tidur. Biasanya darahnya gak naik, gitu, turun atau naik? Turun. Nggak turun. Biasanya kalau ada orang udah kurang tidur, biasanya agak emosi nggak sih? Agak sensitif nggak sih? Sensitif, lebih sensitif. Dia enggak Gitu. ya, ya. Itu sih makanya pola makan, pola tidur, sama merokok dan segala macam itu jangka panjang itu, itu panjang banget, sampai umur berapa tahun itu. Ini ya, ini fakta ya, ini fakta. Kemarin ada beberapa orangnya DM dan banyak sekali. Ada ya, salah satu penyakit yang begini, itu sebenarnya hanya olahraga. Karena apa ya? Karena kebiasaan buruknya rokok ya. Dia olahraga, tapi rokok juga. Karena akhirnya tuh, mohon maaf, kesehatan itunya kurang. Reproduksi. Dan itu banyak banget ya, sama orang-orang ya di sana lah. Mungkin di lingkungan kita sekitar pun ada juga kayak gitu. Apalagi untuk teman-teman yang masih seusia Gen Z gini ya. Karena salah satu tujuan untuk menikah yaitu apa? Berketurunan. Kalau teman-teman hanya nikah hanya untuk suka-suka enggak? Karena bukan itu tujuannya, bukan sesuatu ya. itu. Untuk karena keturunan Cetak generasi. generasi ya. Teman-teman kalau udah terbiasa dengan hal-hal yang maaf lah, enggak bagus, misalnya makanan yang ini nih ada kemarin nih, ini untuk terutama yang panikah ya, terutama ada namanya Dokter Gia Pratama. Kemarin ada di podcast, kemarin semuanya podcastnya tuh belakangan muncul, beritanya dulu baru podcastnya muncul. Oh gitu. Kemarin pas bulan Ramadan ada salah satu, ini beritanya muncul ya, Beritanya pas pasien Dokter Gia nih Pratama nih hamil, mau melahirkan. Karena ini kena makanan tidak sehat ya. Apalah, pas dia melahirkan itu sesar. Nah, dia tuh heran pas sesar itu tuh kok beda dari sesar sebelumnya. Apa yang membedakannya? Bukan kulit sih. Dagingnya ini itu kayak cepat banget robek. Serak gitu. Nggak biasanya yang kayak susah gitu untuk daging. Dan ini robek. Sekali pas ditanya sama sama si pasien ini, apalah makanya seblak loh kalian seblak bener ini. Kalian bisa, teman-teman bisa cari Dokter Gia Pratama, lagi viral banget kemarin tentang bagaimana dia menangis pasien yang mau melahirkan itu, yang sesar. Itulah salah makanya seblak sama gorengan bahaya banget. Makanan jajanan itu tuh ya gitu. Junk food Loh kalian, nah ini langsung loh dari pasien, udah ada pengalaman langsung. Dan ini kemarin saya tulis di komunitas kami di Instagram, ada kami tulis beritanya, udah viral banget. Podcastnya udah baru beberapa pekan nih ada muncul. Dokter Gia Pratama coba muncul sama Gia Pratama cowok kan? Cowok. Yang ini bukan sih yang cerita katanya ada pasien dia yang rahimnya copot itu bukan? Itu bukan. Beda ya? Beda dokter ya? Iya sama Sama dokternya ya? sama. Tapi orang pasiennya beda kan? Beda. Itu jangka panjangnya tinggi banget. Jadi jangan langsung nih mau menikah tok segala macam, cek dulu kesehatan, medical check up dan segala macam, karena ngaruh juga nanti pas ke anak kita. Nggak mau dong kita anak-anak kita tuh mohon maaf dapat ya mungkin ada penyakit atau segala macam, nggak mau juga. Semuanya pasti orang mau sehat, tapi bagaimana cara sehat itu yang teman-teman mager itu susah mengendalikannya. Mindsetnya sebenarnya semua mau sehat, tapi bagaimana cara kita sehat dan aplikasikannya itu yang
agak sulit. Makanya gini, ini saya sukanya salah satu hadis dari Nabi. Oke, dah. Hadis, Bang. Oh hadis ya, ini suka nih salah satu hadis yang buat sebenarnya ini banget. Ini untuk apapun sebenarnya. Salah satu hadisnya gini, kalau bahasa Indonesia itu amalan yang disukain oleh Allah itu apa? Yang sedikit Tapi rutin. yes, Oh, itu dia. konsisten. Itu konsisten. Itu kuncinya kesehatan tuh konsisten. Mohon maaf ya, banyak sekali teman-teman maaf yang badannya agak itu berisi dan pengen mau diet lah bahasanya diet langsing biasa terhenti 1 bulan 2 bulan aja. Lihat saya coach 3 tahun dan dilakukan setiap hari tanpa itu efeknya apa sekarang kelihatan perubahannya mulai dari apa jalan kaki rutin jalan kaki sehari simple dak kecil dak jalan loh Iya. kecil banget gitu Gratis lagi. gratis gitu enggak kesehatan tuh enggak mahal enggak harus nge-gym dan segala macam enggak bisa kita dilakukan di rumah yang gratis segala macam tuh bisa kayak gitu itu hadis yang paling banyak tapi nih salah satu saya sukanya nih sama guru-guru kami ya di masjid tuh dia bilang gini ini kan ada kaitannya dengan produktivitas kan sama itu kayak dan kesehatan tulang itu ada kaitannya sama produktivitas salah satu cara kita menjaga produktivitas tuh terutama muslim ya itu hal basic aja yang udah sering dilakukan sama ya muslim semua ya apa terutama anak LDK apa tuh amal yomi kalau amal yomi udah rusak karena udah produktif Ya. benar udah Karena amal yomi itu sebenarnya hal yang basic tuh. basic banget Yang udah di apa? udah didesain dan desain itu memang hal yang udah basic selayaknya muslim. muslim kan? Itu bukan kalau bisa melaksanakan amal yomi full itu tuh bukan berarti dia soleh bukan soleha kan bukan. justru ya karena dia muslim udah gitu aja. Kalau itu kacau ya berarti bakalan produktivitasnya udah mulai kurang makanya lihat Rasulullah tidurnya jam berapa jam Indonesia kalau nggak ada itu kan ada hal lain ya bangunnya jam berapa bangunnya sepertiga malam kan jam segitu malah kalau lihat Rasulullah betapa sehatnya dia kalau lihat di hadis-hadisnya kan iya kata ibunda Aisyah kan perut Rasulullah seperti batu yang tersusun itu belok kan dari kita batu juga cuman satu doang batunya nggak tersusun nah sepentingnya itu kesehatan bahkan Umar bin Khattab juga kan pernah ketemu sama seorang sahabat gitu kan yang buncit perutnya kemudian di sini bukan langsung disampaikan dengan Umar karena kan beliau Umar bin Khattab itu kan radhiyallahu an orang yang tegas ya frontal gitu ya frontal banget kan karena sahabat yang buncit tadi itu bilang ini rahmat dari Tuhan langsung kan enggak itu malah azab betul itu yang menjadi ya problem lah untuk sama memang sih konsisten memang susah iya sulit banget di Al-Quran pun disebutkan bahwasanya konsisten itu memang istiqomah dalam agama istiqomah gitu ya syariatnya tuh secara istiqomah umum kita konsisten itu susah banget sebenarnya itu yang paling habits ya membangun habits karena tuh kesehatan tuh memang dari habits dulu gitu kalau habitsnya udah berantakan nanti pun pas kita mau mulai sesuatu yang ya lebih besar apa itu mohon maaf ya tulisan yang banyak itu tuh dimulai dari apa titik ya benar lah mana mau kita impian mau besar tiba-tiba mau enggak ada prosesnya lah proses benar orang lihat tuh di prosesnya bukan hasil itu tuh udah jauh dah yang paling manisnya tuh memang di proses saya merasakan juga itu pas jaga pola makan terasa banget ya cuman justru malah proses itu yang bakalan kita kangenin nggak sih nanti ketika kita udah dapat hasil nih kan betul kita bakalan flashback itu ke proses bukan hasil kita bisa gini segala macam udah lewat ya iya nggak bisa diulang lagi prosesnya lebih memorable nah itu makanya hal-hal yang sederhana kayak gitu habits hal yang dasar dan bangun habits itu juga harus dimulai dari sebenarnya aware dulu harus sadar dulu gitu sadar dulu bahwa ini penting loh jadi bukan cuma sekedar kita tuh ngebangun kebiasaan
baik karena kita tadi konsisten istiqomah itu sulit kan. Susah. Kalau kita ngebangun tanpa kita ada fondasi, kita bakalan gampang jatuh, gampang selesai. Selesai. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya tuh sekarang kita ya, terutama Genzi dan teman kita semua orang akan sadar ketika udah dapat musibah. benar. Ketika kita udah sadar kita bawa sakit. Iya. Ndak sedia payung sebelum hujan. Iya. benar. Gitu dia. Ya. Sakit. Jadi sakit. Ingat nih. Mau ingat. Tapi nanti udah sehat lupa lagi. Dan itulah makanya konsistensinya gitu. Nah, makanya harus aware, harus sadar. Kalau udah sadar kan dia mau sakit, mau sehat, dia bakal tetap Ya menjaga itu. jaga-jaga gitu kan. itu. BTW, saya nih Bang, Apa? pernah hampir obes. Dulu Berapa kilo? SMP. Itu dengan tinggi badan 150-an. 50-an. Tinggi itu beratnya 70-an lebih. Benar. Iya, SMP. Itu jauh. SMP benar itu kayak gede banget kan jadi kan. Kalau idealnya itu kan kalau 50-an itu kan 50. Idealnya Ya, ya, gitu. 50-an atau mungkin 60 masih oke lah. Masih oke ya. 70-an. Bahkan itu lebih berat daripada bapak saya. Bapak saya itu tingginya 160-an ya, Iya. pas saya SMP itu kan. Iya. 160-an dengan berat itu 70 itu masih ke bawah, di bawah saya 70. Nah, bayangkan dengan saya yang cuma 150-an 160 lah kayaknya gitu kan, dengan beratnya segitu itu wow, gedenya ke samping lah ya kan. Dan itu bukan gede yang padat. Oh iya, Lemak tuh lemak karena saya iya. memang makannya itu berantakan banget dulu tuh kan. Sekarang Akhirnya alhamdulillah sekarang 170 dengan berat 69. oh ya, aman. 69 apa 71 lupa saya ingat. Aman. Karena berawal dari aware dulu tuh, sadar dulu nih, Apa buat sadar? sadar bahwa fisik kayak gini nih capek banget loh. Rasa kan? Aktivitas kayak mau lari tuh, terasa banget jantung, paru-paru gitu Iya. kan. Terus olahraga juga semacam, sama nggak pede pakai outfit apapun, pakai baju tuh malu gitu ya, karena bentuknya aneh. Pertama bentuknya aneh, kedua karena susah nyari celana mas. Pakai celana orang dewasa kepanjangan, pakai celana seumuran kita SMP dulu itu kekecilan nggak muat gitu. Iya, ya. betul. Mau nggak mau harus bikin sendiri. Nah, bikin sendiri. Ya, itu mahal kan? Hah? Kalau bikinnya nggak mahal. Lebih mahal. Itulah akhirnya sadar situ pelan-pelan, dan itu dari SMP kelas 2 sampai itu SMA kelas 1 itu baru saya berhasil bisa nurunin itu berat badan. Dari yang 70-an dari itu sampai ke 60-an, 64, 6 berapa gitu ingat saya. Iya. Nah, itu bisa tuh akhirnya 10 kilo turun. Yo ya. Tapi itu bukan konsisten tuh. Saya sempat udah nih 3 bulan nih kan. 3 bulan olahraga nih kan. Vakumnya berapa? 6 bulan. 6 bulan vakum. Iya. Nggak ada, balik lagi ke pola itu. Gitu tuh. Sampai akhirnya benar-benar ada hal yang kayak nggak boleh nih, harus nih gitu kan. Kayak trigger ya. Ada yang trigger gitu kan. Ingat lagi tujuan di awal apa gitu. Akhirnya barulah alhamdulillah berhasil. Jadi memang kalau kawan-kawan ngerasa bahwa belum ada hasil, Iya. wajar. 3 bulan pertama nggak ada hasil, wajar banget kan. Orang 3 tahun. Nah, bertahun-tahun kayak apa? Nikmati aja prosesnya, bener kan? Kayak enjoy proses gitu. Karena emang yang dinilai ini khusus teman-teman yang muslim ya, yang dinilai sama Allah juga prosesnya kok, bukan hasilnya. Karena hasil kan juga itu haknya Allah yang ngasih hasilnya gitu kan. Betul. Karena kita kan tanahnya cuma diikhtiar, cuma di proses, benar ya. Tawakal itu gitu dengan hasilnya. Kembali lagi. Keren banget kita. Ini saya ada salah satu nasihat. Bukan satu nasihat. Ini nasihat dari Rukani. Dan sebelahnya itu tuh terinspirasi dari buku. Saya pernah ada baca buku orang seniman. Dia tuh semuanya bisa. Dan terkenal. Masih namanya sekarang meninggal ya. Ada bukunya apa jilid 4 jilid atau 5 jilid. Kalau bahasa Indonesia itu judulnya tuh Si Pencuri. Saya tahu enggak? Dia tuh nulis banyak tentang karya ujungnya apa di akhir. Kalau kalian enggak jaga kesehatan, bagaimana buat karya? Bayangkan sepenting itu loh. Kesehatan seperti Ujungnya kesehatan. Saya pun kemarin pas baca bukunya di akhir tuh dia ngasih pesan itu. Bahwasanya kesehatan sepenting itu. Bahkan dia sebelum mau nulis itu tuh olahraga dulu,
biar otaknya tuh fresh, makanannya tuh dijaga, tidurnya nggak begadang. Terus pagi-pagi dia bangun jam 6 lah, ya, tahu-tahu lah ya. Orang itu jam segitu udah apalagi itu orang muslim Ya, udah harus di awal harus itu sebenarnya. harusnya lebih awal dan Bagi lebih subuh sekarang fresh. jam 4 lewat 5 kan. Gitu. Awal Makanya itulah produktivitasnya tuh loh yang mahal banget Iya, gitu. benar-benar. Makanya tuh jaga kesehatan itu tuh Penting banget. penting. Apalagi orang-orang kaya nih untuk anak genzi itu. Apalagi sekarang yang mau bekarya, punya impian yang banyak dan segala macam. Kalau kesehatan kalian tidak mendukung, susah. Iya, benar. Apapun, mohon maaf ya. Sekarang anak genzi kan udah ada yang mau kerja dan segala macam. Yang dicek apa dulu biasanya kesehatan. Iya, Atau penting banget sekarang. kesehatan fisik dan Fisik mental. dan mental, itu asli. Saya baca buku itu tuh kayak ketampar banget. Ini mau seru banget nih di awal nih. Seru seorang seniman atau segala macam lah. Terutama motivasi untuk anak Gen Z banget kan. Buat karya ini, karya itu, segala macam caranya, metodenya itu segala macam. Tiba-tiba di akhir dia kasih pesan. Semuanya itu kan dikali 0. Ketika kita ada sakit. Apa lagi tuh? Pesannya itu simpel banget. Ya memang apapun yang kita punya juga kayaknya bakalan tidak berarti kalau misalnya kita sakit. Ya, apa? Duit yang banyak sih. Ya, udah. Duit banyak tapi sakit, buat apa gitu ya? Ujungnya buat berobat gitu kan. Kayak dikali 0 aja. Bahkan hal yang udah melekat di diri kita juga ketika kita sakit itu jadi tidak berarti. Kayak contohnya kayak indera perasa gitu kan. Jadi tidak berarti banget. Intinya teman-teman, jaga kesehatan baik itu fisik ataupun mental dan juga jaga orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena hidup ini bukan cuma tentang kita sendiri gitu kan. Itu juga tentang orang-orang yang kemudian bersama kita. Mungkin dari Bang Yan ada closing statement untuk teman-teman Gen Z. Jangan mageran aja sih. Jangan mageran aja. Jangan mageran. Jangan mageran. Kalau saya sih lebih ke ini sih. Apa yang mau kita capai itu ya gerak. Misal teman-teman mau sehat nih, ya bagaimana caranya supaya sehat gitu. Jogging kak, mau jalan kak, minimal jalan aja. Jalan kayak sehari. Oh ya sih. Dengan hal itu kita bisa menjaga diri kita dan kita teman-teman kita. Hari itu mahal banget. Jangan mageran, sehat itu mahal dan intinya mimpi hanya akan sebentar jadi mimpi kalau kita nggak mau beraksi. Sekian dari kami. Jadi ini hanya sebuah pengalaman. Iya. Dan terakhir lagi kami disclaimer bahwa kami bukan ahli, kami hanya ingin berbagi. Jadi teman-teman kalau memang pengen diskusi bisa ke Instagram apa bang? Instagramnya @masyanherli dan saya @ilwa _. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk PDS Podcast Duduk Sejenak di episode 2 kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di PDS episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.